Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda. Ciri-cirinya bermata biru, rambutnya merah, bidang dadanya lapang dan panjang. Pemuda ini tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan senantiasa menangis. Pakaiannya hanya 2 helai saja dan sudah terlalu lusuh untuk dipakai, sehingga tidak akan ada orang yang menghiraukannya. Ia tidak dikenal oleh penduduk bumi, akan tetapi sangat terkenal di langit. Pemuda ini jika berdoa pasti terkabul. Banyak orang yang suka menertawakannya, mengejek-ejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Dia adalah Uwais Al-Qarni, pemuda dari Yaman yang lama telah menjadi yatim. Tidak mempunyai saudara mara kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Untuk menyara kehidupannya sehari-hari, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Jika ada uang berlebih, beliau akan membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti dirinya. Dalam keadaan serba payah, beliau tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadahnya. Sedikit pun tidak pernah berkurang. Sepanjang hidupnya, beliau selalu melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Suatu seketika, hati Uwais sangat meronta-ronta untuk pergi ke Madinah, bertemu dengan kekasih Allah, penghulu para nabi. Tetapi beliau tidak mampu, karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi beliau harus menjaga ibunya. Jika beliau pergi, siapa pula yang akan melihat ibunya? Dikisahkan ketika terjadi perang Uhud, Rasulullah SAW mengalami cedera dan giginya patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya. Berita ini akhirnya sampai kepada Uwais. Lalu ia segera memukul giginya dengan batu hingga patah. Hal tersebut dilakukannya sebagai bukti kecintaannya kepada baginda Muhammad SAW. Sekalipun beliau belum pernah melihat Rasulullah SAW. Hari berganti hari, dan musim pun berlalu. Kerinduannya terhadap Rasulullah tak dapat dibendung lagi. Uwais merenungkan diri dan bertanya dalam hati, bisakah dirinya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat? Akhirnya pada suatu hari, Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menziarahi Nabi SAW di Madinah. Sang ibu walaupun telah uzur merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali." Dengan perasaan gembira yang amat sangat, Uwais berkemas untuk berangkat. Dan sebelum pergi, beliau menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkan, serta berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya sepanjang kepergian beliau. Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah, yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Nabi Muhammad SAW. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah Sayyidah Aisyah sambil menjawab salam Uwais. Namun ternyata baginda Nabi Muhammad SAW tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Betapa kecewanya hati sang perindu. Dari jauh ingin berjumpa, tetapi yang dirindukannya tidak berada di rumah. Dalam hatinya bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW dari medan perang. Tapi beliau teringat akan pesan ibunya yang sudah tua dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat itu.
agar ia cepat pulang ke Yaman. Engkau harus lekas pulang, disebabkan ketaatannya kepada ibunya. Pesan ibunya itu telah mengalahkan suara hati untuk menunggu Nabi Muhammad SAW. Ia akhirnya memohon kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an untuk kembali ke Yaman. Uwais lalu menitipkan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW dan melangkah pulang dengan perasaan yang hampa karena tidak dapat bertemu dengan kekasih Allah. Sepulang dari medan perang, Nabi Muhammad SAW langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit, sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah dan para sahabat pun tertegun. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, memang benar, sebelum ini ada seseorang yang telah datang mencari Rasulullah SAW, tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Beberapa waktu kemudian, tersiarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah pulang ke rahmatullah. Anehnya pada saat dia hendak dimandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, begitu ramai orang yang menunggu untuk menguburkannya. Setelah sampai di pemakaman, ternyata sudah ada orang-orang menggali kuburnya hingga selesai. Meninggalnya Uwais Al-Qarni sangat menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenali datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai pengembala kambing dan unta? Tetapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni yang ternyata tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, bahwasannya Allah tidak melihat hartamu, melainkan keimananmu dan kepatuhanmu terhadap orang tuamu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.